Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melantik Kepala BGN yang baru, Nani Sudaryanti Dayang di Istana Negara Jakarta. Nani ditunjuk menggantikan Dadan Hindayana yang dicopot bersama dua wakilnya karena tersangkut kasus dugaan korupsi jual beli SPPG. Belum ditanyakan mengapa TNI aktif. Nani SD yang dijadwalkan akan dilantik bersama dua wakilnya, Agustina Arumsari dan Mayor TNI Terenggono. Nanik SD yang ditunjuk pemimpin BGN oleh Presiden Prabowo pada 2 Juni lalu. Perombakan di lingkungan BGN dilaksanakan sehari sebelum ketiga petinggi BGN ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyimpangan tata kelola proyek MBG. Nanik dinilai mempunyai pengalaman di BGN karena sebelumnya menjabat sebagai wakil kepala BGN. Terima kasih teman-teman semua media yang sejauh ini memang sudah luar biasa. Pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini pelantikan Kepala BGN baru, kami sudah terhubung dengan rekan Jen Cahyani bersama dengan juru kamera Muhammad Fakih di Istana Negara Jakarta. Ya, selamat pagi Jen. Jen, bagaimana situasi terkini jelang pelantikan pimpinan baru MBG di sana? Silakan. Baik Priska, Nata dan juga pemirsa, sejauh ini informasi terbaru yang kami terima untuk pelantikan dari Kepala BGN yang baru, Nani SD yang ini kemungkinan tidak dijadwalkan untuk hari ini karena hari ini meskipun memang ada atau diagendakan ada acara di Istana Negara, ini adalah acara penyerahan surat kepercayaan atau letter of credentials dari 17 duta besar negara sahabat yang memang kemarin juga sudah disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada Kamis lalu yang menyampaikan kalau untuk pelantikan dari Kepala BGN yang baru, Nani SD yang ini kemungkinan akan dilaksanakan pada minggu ini, namun untuk tanggalnya belum diberitahukan. Namun masih belum pasti juga Priska, Nathan dan juga pemirsa kapan pelantikan tersebut akan dilaksanakan. Namun yang sudah pasti adalah agenda hari ini adalah penyerahan 17 duta besar negara sahabat untuk menyerahkan surat kepercayaan atau letter of credentials kepada Presiden Prabowo Subianto yang pada hari Kamis lalu sudah dikonfirmasi oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi untuk hari ini dilakukan penyerahan surat kepercayaan dari 17 duta besar negara sahabat tersebut. Dan tentu saja kami akan masih menunggu informasi terbaru terkait dengan kapan pelantikan dari Kepala BGN baru Nani SD yang apakah juga akan dilakukan di hari yang sama atau hari ini ataukah dilakukan di hari yang lain. Namun kalau kita mengutip atau kalau kita merujuk kembali pada kalimat dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memang mengatakan pada Kamis lalu bahwa pelantikan dari Kepala BGN yang baru Nani SD yang ini akan dilakukan di waktu yang berbeda. Namun kami masih belum tahu apakah akan dilakukan di hari yang sama namun di acara yang berbeda ataukah di hari yang berbeda. Tentu saja nanti akan kami update informasinya kembali. Namun sejauh ini untuk di Istana Negara sendiri masih belum ada pergerakan karena untuk agenda hari ini sendiri nanti akan dilaksanakan pada pukul 12.30 siang waktu Indonesia Barat. Sementara itu Nata dan Priska. Ya, terima kasih Jen Cahyani dan juru kamera Muhammad Fakih telah melaporkan langsung dari Istana Negara Jakarta. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Pemirsa, warga Bekasi Utara diresahkan dengan maraknya aksi buang sampah sembarangan sejumlah pengendara sepeda motor. Warga yang geram akhirnya memajang foto pelaku agar segera ditindak tegas. CCTV merekam dua pemotor yang membuang sampah sembarangan di Jalan Raya Perjuangan Bekasi Utara, Jawa Barat. Bahkan sejumlah pemotor lain juga melakukan aksi buang sampah sembarangan. Warga yang kesal dengan ulah kedua pengendara ini membuat sayembara dan memajang foto keduanya. Di lokasi lainnya, CCTV merekam Pak Sutri, pengendara motor yang membawa anak membuang sampah di depan rumah warga. Sontak kejadian ini meresahkan warga sekitar.
Ya mungkin udah karena kecapean, bau juga sering, jadi dipantau CCTV kebetulan dapat kayaknya. Dapat kena CCTV. Warga berharap agar pelaku segera ditangkap dan ditindak tegas petugas yang berwenang. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Ide bagus tuh Nata ya, bisa kita tiru. Ya lagi maksudnya ngapain buang sampah di depan rumah orang? Coba kalau bisa kebayangin rumah kita Rumah kita sendiri juga nggak mau kan dibuangin Iyalah. sampah sama orang. Tiba-tiba gitu. Jangan lah. pagi-pagi ada sampah siapa lagi ya kan? Beda-beda, ukurannya banyak banget. Untungnya sekarang tuh banyak CCTV di mana-mana. Di masing-masing rumah juga suka taruh CCTV. Selain untuk keamanan ternyata juga buat lihat nih siapa Iya, nih yang iseng nih pelaku ya. nih siapa nih yang iseng-iseng kayak begini. Di capture, di print, tempel tuh gede-gede. Malu semalu-malu aja itu. Iya. Ya kita informasi lainnya pemirsa, trofi Piala Dunia 2026 akhirnya tiba di Meksiko usai mengunjungi 75 kota di seluruh dunia. Legenda sepak bola Meksiko Roberto Carlos dan Hugo Sanchez mengangkat trofi di hadapan para pecinta sepak bola Meksiko. Kota Meksiko menyambut trofi resmi Piala Dunia 2026 sebagai pemberhentian terakhir dalam tur promosi global. Legenda sepak bola Meksiko Roberto Carlos dan Hugo Sanchez mengangkat trofi di hadapan para pemain sepak bola serta warga Mexico City. Trofi ini memiliki tinggi hampir 30 cm dengan berat lebih dari 6 kg dan terbuat dari emas 18 karat. Nantinya, trofi ini akan diangkat oleh timnas sepak bola yang berhasil memenangkan gelar juara Piala Dunia. Está increíble, es la tercera vez que vengo a tomarme fotos con la Copa FIFA y yo tuve la suerte cuando era niña en el Mundial del 70, tenía 5 años y mi mamá nos llevó a conocer la Copa Jules Rimet, entonces estoy con mi hermana junto con el trofeo. Entonces estoy con el Jules Rimet y con la Copa FIFA ahora. Sebelumnya, trofi Piala Dunia ini telah mengunjungi 75 kota di seluruh dunia. Adapun Piala Dunia 2026 akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Meksiko akan menjadi salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026 bersama Amerika Serikat dan Kanada. Ya pemirsa, usai sudah Sindo Today hari ini dan jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News atau melalui portal menghadirkan berita daerah, nasional dan internasional lengkap di sindonews.com. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nata Arman. Dan saya Priska Papilaya. Pamit undur diri, terima kasih, selamat beraktivitas. Sampai jumpa.